Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi di sekolahnya gimana? Alhamdulillah lancar. Yang lain? Pulang jam berapa tadi di sekolah? Pulang jam 11. Jadi nggak ganggu kalian kan ya hari ini? Kakak senang sekali karena akhirnya dapat bertemu kalian semua pada siang hari ini. Lalu kakak ucapkan terima kasih banyak karena kalian telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan kelompok yang akan kita lakukan. Dan kakak ucapkan selamat datang di kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Perkenalkan, nama kakak Kuratulain. Kalian semua bisa manggil kakak dengan Kak Aini. Kakak merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling semester 5 dari Universitas Indraprasta PGRI. Apakah di sini ada adik-adik ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya atau konseling kelompok? Tapi di sekolahnya ada guru BK? Ada mata pelajaran bimbingan konseling? Nah, sebelum kakak menjelaskan apa itu bimbingan kelompok, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Di sini ada yang mau memimpin? Silakan. Hari kawan-kawan, sebelum kita mulai hari ini kita berdoa dulu. Terima kasih karena sudah membantu untuk berdoa. Lalu kan tadi adik-adik mengatakan ada yang belum pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok semuanya ya. Kalau begitu kakak akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi di dalam bimbingan dan konseling ada salah satu layanannya, yaitu layanan bimbingan dan konseling kelompok. Nah, perbedaan dari bimbingan dan konseling. Jadi perbedaan dari bimbingan dan konseling itu, kalau bimbingan lebih kepada memberikan informasi. Jadi misalnya ada masalah, kita memberikan informasi sebagai guru BK. Kalau konseling, informasi ada satu siswa atau satu anggota di antara kelompok yang memiliki masalah dan ingin mengkonsultasikannya atau menyelesaikannya bersama guru BK. Jadi bimbingan kalau lebih ke memberikan informasi tanpa adanya masalah pun tetap dilakukan, tapi kalau konseling harus ada masalah yang ingin dituntaskan atau yang ingin diselesaikan. Paham sampai sini? Nah, karena pada hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok, berarti pemberian informasi ini dilakukan secara berkelompok seperti yang telah kita lakukan nih. Nah, kelompoknya itu terdiri dari 7 sampai 10 orang. Kebetulan kita ada 8 anggota ya. Terus di dalam bimbingan kelompok ini sebenarnya nggak di bimbingan kelompok juga sih, di bimbingan dan konseling kelompok ada berbagai macam teknik yang dapat kita lakukan agar kegiatan bimbingan dan konseling kelompok ini dapat berjalan efektif. Nah, tekniknya itu banyak sekali. Satu di antara teknik-teknik itu ada teknik psikodrama dan sosiodrama atau yang disebutnya teknik role playing, yaitu bermain peran. Nah, psikodrama itu lebih kepada menyelesaikan masalah dalam bentuk drama, permainan peran dengan topik masalahnya itu kepada masalah psikologis atau masalah pribadi individu. Sedangkan kalau sosiodrama, kita menyelesaikan masalah dalam bentuk peran atau memainkan peran dengan masalahnya itu masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita atau yang dialami oleh diri kita sendiri. Nah, pada hari ini kita akan melakukan teknik psikodrama. Tadi psikodrama apa? Masalahnya lebih kepada psikologis, berarti psikologis gitu kan. Nah, tujuan adik-adik di sini yaitu untuk melakukan permainan teknik psikodrama tersebut dengan layanannya itu bimbingan kelompok. Nah, tujuan dari bimbingan konseling dengan teknik psikodrama itu apa sih? Nah, tujuan adik-adik melakukan itu yaitu untuk melatih adik-adik semua dalam bertanggung jawab, meningkatkan kepercayaan diri adik-adik, meningkatkan keterampilan adik-adik dalam bersosialisasi, dan dalam mengambil keputusan secara spontan dalam dinamika kelompok. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak akan menjelaskan cara pelaksanaan dari teknik psikodrama ini. Jadi, kita semua yang ada di sini sebagai anggota kelompok, sebagai sebuah kelompok. Tentunya dalam kelompok tersebut memiliki pemimpin kelompok. Nah, yang jadi pemimpin kelompok ini yaitu kakak. Adik-adik yang tidak jadi pemimpin sebagai anggota. Lalu karena kita akan melakukan teknik psikodrama, berarti ada dramanya, ada yang dimainkan perannya kan. Oleh karena itu beberapa dari
anggota yang tidak memainkan peran akan mengobserver atau mengamati jalannya permainan drama atau permainan peran. Sampai sini paham? Oke. Nah, kakak di sini tugasnya yaitu mengamati, mengarahkan, dan menghentikan atau memotong permainan peran apabila permainan peran tersebut ada anggota yang memainkan perannya di luar topik bahasan, di luar tema masalah. Kemudian juga apabila nanti ditemukan para pemain peran ada yang mengatakan kalimat-kalimat tidak mengenakan atau yang mengandung sara, maka kakak akan memotong atau menghentikan jalannya permainan peran. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak akan menjelaskan asas-asas yang ada di bimbingan kelompok ini. Nah, jadi sebenarnya bimbingan konseling ini memiliki banyak sekali asas. Nah, kalau di bimbingan kelompok dari asas-asas tersebut ada 5 nih. Nah, asas yang pertama itu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu telah kita lakukan, yaitu dengan adik-adik semua secara sukarela hadir di sini. Kakak ingin nanya nih, apakah ada yang terpaksa melakukan kegiatan hari ini? Tidak ada. Nah, sekali lagi kakak ucapkan terima kasih atas kesukarelaan kalian hadir di sini ya. Lalu yang kedua, asas kegiatan. Selama mengikuti kegiatan kelompok ini sampai akhir, kakak berharap kalian dapat berpartisipasi aktif dan tidak ada yang anggota kelompok yang dirisan. Jadi kakak harap semuanya dapat aktif berkomunikasi dengan anggota kelompok yang lain, aktif dalam mengemukakan pendapatnya, aktif dalam menyampaikan saran dan pesan. Kemudian asas yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Di satu sisi kalian harus aktif, nah di satu sisi juga kalian selain harus aktif, kalian harus terbuka. Terbuka terhadap apa yang ingin kalian sampaikan, terbuka terhadap apa yang kalian rasakan, dan terbuka apa yang kalian pikirkan. Jadi kalian harus terbuka dalam mengemukakan pendapat, menyampaikan saran, menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan masukan kepada teman-teman. Akan tetapi apabila ingin menyampaikan masukan atau saran, harus masukan atau saran yang mendukung. Keempat, ada asas kenormatifan. Meskipun kalian dibebaskan untuk mengemukakan pendapat, bertanya atau menyampaikan saran, kalian harus memerhatikan kenormatifannya, yaitu apabila nanti ada yang ingin mengemukakan pendapat, sebaiknya angkat tangan terlebih dahulu ya. Lalu tidak memotong pembicaraan anggota kelompok yang sedang berbicara. Selain itu, apabila nanti ditemukan perbedaan pendapat, misalnya pendapat kalian A, pendapat anggota kelompok atau pendapat anggota yang lain B, kalian harus menghargai pendapatnya karena di sini tidak ada benar, tidak ada salah. Jadi kalian benar-benar bebas untuk mengungkapkan pendapat. Anggota kelompok yang bermain peran tidak boleh mengatakan hal-hal yang kurang baik, tidak boleh bersikap yang menjatuhkan atau tidak boleh menyinggung suku, agama, dan ras. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita masuk kepada asas terakhir. Karena bimbingan dan konseling ini berkaitan dengan masalah individu atau yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat privasi atau rahasia, maka ada yang namanya asas kerahasiaan, yang artinya segala sesuatu yang terjadi di dalam layanan harus dirahasiakan, tidak boleh diketahui oleh pihak luar. Oleh karena itu, pada bimbingan kelompok hari ini, apabila nanti ditemukan hal-hal yang bersifat rahasia atau ada hal-hal yang bersifat pribadi yang tidak ingin diketahui, maka kita sepakat untuk menjaga rahasia tersebut dari pihak luar. Jadi tidak boleh adik-adik menceritakan apa yang terjadi hari ini kepada pihak luar ya. Bagaimana, apakah kira-kira adik-adik semua dapat menjalani kelima asas tadi? Bisa. Kalau begitu, tadi kakak sudah melakukan perkenalan karena kita baru pertama kali bertemu. Nah, sekarang kakak ingin mengetahui nama masing-masing adik-adik. Jadi adik-adik melakukan perkenalan. Yang adik-adik sebutkan nama panjang, nama panggilan, terus kelas, asal sekolah, sama barang yang disukai atau barang yang biasa dibawa sehari-harinya. Oke, sampai sini ada yang tanyain? Nggak ada. Kalau nggak ada, mau mulai dari mana nih perkenalannya? Sebelah sini? Oke, silahkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Tinsa Putri, biasa dipanggil Tinsa Topin. Saya berasal dari SMP Negeri 52 Jakarta. Saya
kelas 7E. Barang yang suka saya bawa biasanya sih HP. Oke, alasannya kenapa? Karena motifnya. Oke, lanjut. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Reza Ramadan. Nama saya Razan. Saya berasal dari SMP Negeri 52 Jakarta. Jurusan SD. Barang yang saya suka bawa. Halo semua, nama saya Sania Pirazaya Salsabila. Saya biasa dipanggil Sani. Saya berasal dari SMP Negeri 52 Jakarta. Saya dari kelas 7F. Barang yang sering saya bawa itu handphone. Ya, lanjut ke sini apa ke situ? Mau dari sini ke sini? Sini. Ke sini ya. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Rasti Sirikandani. Saya ibu panggil Rasti. Saya dari sekolah SMP Negeri 52 Jakarta. Handphone. Pada handphone semua ya. Lanjut. Halo, nama saya Neta Ayla Mustina. Biasa dipanggil Neta dari sekolah SMPN 52 Jakarta. Saya bawa Photocard siapa tuh? tergantung sih kalau minatnya aja. Oke, lanjut. Nama saya Alma Alika Putri, biasanya dipanggil Alma. Saya kelas 71 dari SMP PGRI 20 Jakarta. Barang yang saya suka itu sketchbook. Suka gambar. Lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarah Nuraini, bisa dipanggil Sarah. Saya berasal dari sekolah SMP Negeri 52 Jakarta dari kelas 7A. Barang yang saya sering bawa itu Kunosa. Nah, di sini banyak dari 52 ya. Kebetulan kakak dari alumni SMP Negeri 52. Kelas 7-nya 7B, kelas 8-nya 8D, kelas 9-nya kelas 9B. Oke. Tadi kita sudah memperkenalkan diri masing-masing. Nah, sekarang kita masuk kepada permainan rangkai nama. Ada yang tahu cara mainnya? Gak ada yang tahu. Jadi cara mainnya itu kita menyebutkan, sebelum kita menyebutkan nama kita menyebutkan nama orang sebelum kita. Namanya juga merangkai, berarti merangkai nama sebelum, baru setelah itu merangkai nama kita. Misalnya kamu Resti tadi, Resti Kaini. Nah terusnya nanti pas dari Queen, Resti Kaini Queen gitu. Paham sampai sini? Mulai dari kakak dulu ya. Kaini. Kaini Kinsa, Rajan Sani. Kaini Kinsa Rajan Sani Sarah. Kaini Kinsa Rajan Sani Sarah Alma. Kaini Kinsa Rajan Sani Sarah Alma Zaneta. Kaini Kinsa Rajan Sani Sarah Alma Zaneta. Kaini Kinsa Rajan Sani Sarah Alma Zaneta sama Resti. Gimana kalau ada yang salah? Ada unjuk kebolehan kalau permainan rangkai nama. Itu kayak ibu sih ya, kakak ya sih yang salah kayaknya nih. Itu masih belum hafal. Jadi kalau misalnya ada yang kegok, nanti unjuk kebolehan ya. Kan. Kaini Kinsa Kaini Kinsa Razan. Kaini Kinsa Rajan Sani. Kaini Kinsa Rajan Sani Sarah. Kaini Kinsa Rajan Sani Sarah Alma. Kaini Kinsa Rajan Sani Sarah Alma Zaneta. Kaini Kinsa Rajan Sani Sarah Alma Zaneta Resti. Kaini Kinsa Rajan Sani Sarah Alma Zaneta Reski. Lah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Adik-adik masih ingat kan kita akan melakukan teknik apa pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Ayo angkat tangan dulu. Ada yang masih ingat? Jadi kita akan melakukan teknik psikodrama. Pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini kita akan melakukan teknik psikodrama dengan topik masalahnya yang berkaitan dengan psikodrama, yaitu dengan masalah psikologis yang umumnya dialami oleh adik-adik sekalian. Nah, bagaimana apakah adik-adik sudah siap untuk masuk kepada tahap kegiatan selanjutnya? Insya Allah. Kurang semangat nih. Gimana kalau kita melakukan ice breaking dulu?
permainan dulu agar kalian lebih semangat jawabnya. Jadi kakak punya permainan. Permainannya itu permainan pertama yaitu tujuannya untuk melatih fokus kalian. Oke, jadi pahami cluenya permainannya. Kalau kakak menyebut angka 1, tangan kalian menghadap ke atas sambil menyebut awe gitu kan. 1 awe gitu. Terus kalau misalnya kakak menyebut angka 2, kalian tangan kirinya gini di atas tangan kanan teman kalian gini. Sambil sebut awe juga. Jadi 1 awe, 2 awe. Nah, terus ketiga, kalau misalnya kakak nyebut angka 3, kalian yang tangan kanannya menjepit tangan teman kalian, tangan kirinya ngangkat, dia tidak terjepit sambil teriak gitu ya, kayak wah gitu. Nah, kalau misalnya ini pertama kita latihan dulu. Nah, nanti yang keduanya kalau misalnya ada yang salah, kita unjuk kebolehan kali, ada hukumannya gitu. Nah, ayo kita mulai. Udah siap semuanya? Oke. 1 awe. Ini agak rapat kali ya biar bisa nempel. 1 awe. 2 awe. 3. Oke, lagi ya. Ini harus fokus. Dia tidak dipukul. 1 awe. 2 awe. 3. Oke, pintar semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang agak merenggang lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada permainan kedua. Tujuan permainan kedua sama seperti tujuan permainan pertama, yaitu untuk melatih fokus kalian. Jadi kalian ikutin kata kakak ya. Ini benar-benar harus fokus. Kalau yang salah, benar-benar harus untuk kebolehan, oke? Kakaknya dikedepanin semuanya. Oke, semuanya dikedepanin. Terus berputar searah jarum jam. Pelan, 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 kencang. Pelan, kencang, pelan, kencang, pelan lagi. Ditempelin jarinya di jidat. Oke, bagus semua. Tambah sekali lagi biar fokus. Tangannya diketahui. Terus dipegang, pelan, pelan, kencang, pelan, kencang, pelan. Tangannya taruh di pundak temennya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagaimana perasaan adik-adik sekarang? Deg-degannya udah berkurang. Berkurang. Kamu? Masih tegang. Masih tegang. Kalau yang lain? Udah lumayan. Oke, kalau gitu karena ada yang masih tegang nih, kita main satu permainan lagi kali ya. Jadi kalau misalnya kakak nyebut pagi, tepuknya 3 kali. 3 kali tuh, 2, 3. Kalau kakak nyebut siang, setengah. Siang setengah. Kalau malam 2 kali. Pagi 3 kali, siang setengah, malam 2 kali. Oke. Pagi 3 kali, siang setengah, malam 2 kali. Oke, jadi kakak akan sambil ilustrasi bercerita ya. Pada suatu pagi, Zaneta ingin pergi ke pasar malam. Tetapi pasar malamnya tiba-tiba harus bukanya siang. Oke, untuk siapa tadi? Oke, Rizky gak ikutan dulu ya. Kita cari lagi nih yang salah siapa. Siang, malam, pagi, malam. Oke, siap? Oke, berarti Rizky doang. Rizky mau unjuk kebolehannya apa nih? Apa mau truth or dare aja? Truth or dare, pilih truth or dare. Mau berkata jujur apa mau tantangan? Kata jujur. Apa ya?
Di sekolah Resti punya cowok yang disukai nggak? Punya. Oke, udah gitu aja. Jangan sebut nama nanti malu. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang gimana perasaannya? Nggak ada. Lebih better, lebih baik, udah lebih semangat, udah lebih fokus ya. Oke, karena kalian semua sudah lebih fokus, lebih semangat. Sekarang kita masuk kepada contoh topik bahasa. Karena teknik yang hari ini kita lakukan teknik psikodrama, ada yang bisa menyebutkan nggak contoh topik bahasan yang sesuai dengan teknik kita yaitu psikodrama? Angkat tangan dulu yang ingin jawab. Ya, silakan. Oh, enggak, maksudnya contoh topik masalahnya. Jadi kan kita pakai psikodrama. Nah, contoh yang berkaitan dengan masalah psikologis gitu apa? Ya, silakan. Trauma. Terus tadi kamu apa? Perceraian orang tua, bagus. Trauma, bagus. Kamu? Oke, lagi ada yang ingin jawab? Ya, silakan. Nggak apa-apa, Alma, harus berani, nggak apa-apa. Iya, masuk juga sama kayak berarti nggak pede, kurang percaya diri. Ada lagi? Queen? Nggak ada. Oke, karena kita akan melakukan teknik psikodrama yang berarti masalahnya terkait dengan psikologis, kakak sudah menyiapkan satu topik masalah yang sekiranya dialami oleh anak-anak sosial kalian. Sebenarnya tidak hanya anak-anak sosial kalian sih, tetapi kakak pun, terus orang-orang dewasa pun masih sering mengalami masalah ini, yaitu masalah seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Razan dan Alma, yaitu kepercayaan diri. Karena sering ditemui nih anak-anak seumuran kakak atau seumuran kalian, orang dewasa kurang percaya diri. Nah, alasan kakak memilih topik kepercayaan diri ini karena kepercayaan diri merupakan kunci dari keberhasilan kita. Jadi, kalau kita ingin sukses, kita harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga. Selain itu, kepercayaan diri berkaitan juga dengan konsep diri kita dan harga diri. Apabila orang tersebut memiliki kepercayaan diri yang tinggi, berarti dia konsep dirinya positif dan harga dirinya juga positif. Lalu, apabila ditemui orang yang memiliki kepercayaan diri rendah atau pesimis dalam hidupnya, maka akan mengalami hambatan-hambatan selama dia menjalani hidup. Seharusnya dia bisa mencapai A, akan tetapi karena dia mengalami krisis kepercayaan diri atau kepercayaan diri yang tidak tinggi, jadi untuk mencapai A dia mengalami hambatan. Seharusnya lancar, jadinya tidak lancar. Sampai sini paham? Paham. Oke. Sepakat gak untuk menjadikan kepercayaan diri ini sebagai topik psikodrama kita hari ini? Kakak sudah menyiapkan konsep ceritanya nih. Jadi konsep ceritanya itu seperti ini. Di suatu hari ada seorang siswi bernama Raya. Nah, Raya ini akan melakukan lomba baca puisi yang sebentar lagi akan diadakan di sekolahnya. Selama latihan, Raya selalu dibantu oleh sahabatnya yaitu Jingga. Nah, sampai akhirnya pas latihan bersama Jingga, si Raya selalu melakukan kesalahan yang sama dan berulang-ulang. Padahal sebelumnya si Raya bagus nih latihannya. Terus Jingga terheran-heran dong, kayak kenapa sih kok kamu latihannya mendadak menurun gitu, padahal kemarin udah bagus loh. Nah, terusnya si Raya berkata kayak aku takut gak menang karena tadi aku melihat si Razan membaca puisinya lebih bagus dari aku takut kalau misalnya aku gak menang gimana ya gitu loh, aku mendadak gak percaya diri. Nah, terusnya Jingga pun kaget mendengar Raya yang tadinya biasanya dia optimis mendadak jadi pesimis gini. Nah, terusnya si Jingga sebagai sahabat yang baik, dia berusaha untuk menyemangati Raya dong. Kata Jingga, nggak apa-apa, kamu harus semangat, harus percaya diri karena selama ini kamu latihannya tuh sudah bagus, pasti aku yakin kamu bagus. Nah, lomba pun dimulai. Babak pertama sudah berlalu, benar kata Jingga, si Raya berhasil dong, dia berhasil masuk kepada 3 besar, yaitu berhasil untuk mengikuti babak selanjutnya. Nah, dalam memasuki babak selanjutnya ini ada 3 orang siswa yang lolos, salah satunya Raya, terus ada Raya, Razan, sama salah satu anak di sekolah itu yang bernama Sekar. Nah, terus ketika babak akhir akan dimulai, si Raya menemui Jingga dong, ibaratnya untuk menemui support sistemnya, menemui orang yang menyemangatinya. Nah, terus si Jingga menyemangati Raya
udah capek-capek nyemangatin nih, udah capek-capek ngembalikin kepercayaan dirinya si Raya, tiba-tiba datang lagi si Razan. Bukannya sebagai lawan ya, namanya juga lawan, jadi dia berusaha untuk menjatuhkan Raya, yaitu dengan membuat Raya kembali tidak percaya diri. Tujuannya yaitu agar Raya kalah nanti. Nah, karena si Raya mudah terdistraksi, mudah termakan sama omongan orang, jadi si Raya mendadak tidak percaya diri lagi dong, dan dia kayak ngerasa iya ya bener apa yang dikatakan si Razan. Nah, sampai akhirnya pas perlombaan babak akhir berlanjut, bener aja si Raya melakukan banyak kesalahan. Dia mendadak gugup, cemas, dan khawatir dengan omongan-omongan si Razan. Terus pas pengumuman perlombaan, si Raya kalah dong, juara ketiga. Si Razan juara kedua, yang tadinya dia udah percaya diri banget dan optimis udah bakal juara 1, ternyata dia juara 2 karena sikap yang sombong itu. Jadi suaranya kan dia banyak ngomong nih selama sebelum lomba, jadi suaranya tuh abis duluan gitu loh, padahal dia baca puisinya belum kelar, suaranya udah habis duluan. Jadi dia mendapatkan juara kedua. Nah, yang juara pertamanya itu si Sekar. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan gak dari konsep ceritanya tadi? Atau ada yang ingin menambah masukan? Ya, berarti udah sepakat ya adik-adik. Kalau begitu, kakak ingin bertanya nih, apakah ada yang bersedia atau sukarela ingin melakukan permainan peran? Ada 4 peran kan tadi, ada yang sukarela nggak untuk main peran? Kamu, terus satu lagi, 3 lagi. Kamu, terus kamu. Nah, kamu ingin jadi karakter siapa? Kamu mau jadi siapa? Raya. Tahu Raya tugas siapa? Apa? Anak yang kurang percaya diri, tokoh utama juga, dia protagonis. Terus kamu mau jadi apa? Sahabatnya Raya ya, berarti protagonis juga kamu. Nah, kalau Sekar ini karena dia pemain figuran, jadi dia hanya muncul sedikit-sedikit aja, terus dia kayaknya nggak perlu banyak ngomong gitu. Terus terakhir ada Razan, berarti kamu sendiri ya Razan, sesuai nama kamu. Nah, si Razan ini tugasnya udah tahu apa? Tuh, kebetulan si Razan ini pemain antagonis kan, dia kelihatannya aja baik, ternyata dia mau menjatuhkan temennya. Oke, karena tadi kita sudah pembagian karakter dan sudah setuju semua, ada yang ingin tukar? Nggak ada. Berarti kita bisa mulai latihan dulu kali ya. Oke, mau latihannya sambil duduk dulu atau gimana? Duduk aja. Nah, kebetulan nih kakak sudah nyiapin naskahnya. Nanti kakak bagiin ke kalian ya. Nih. Oke, silahkan. Ya, nanti ganti-gantian aja ya, bacain naskahnya gitu. Latihan dulu. Oke. Jadi mungkin masalahnya si Razan ngejatuhin si Raya itu, kebetulan si Raya ini anak guru kan, anak guru di sekolahnya. Jadi si Razan tuh mikirnya si Raya tuh masuk karena orang dalam gitu, padahal masih Raya punya kemampuan untuk membaca puisi gitu loh. Jadi si Razan tuh kayak berusaha menjatuhkan mentalnya si Raya lah gitu. Nah, si Sekar ini tugasnya itu dia nggak tahu apa-apa ya, nggak tahu. Pokoknya nanti si Razan ditegur nih sama, dipanggil lah ceritanya, coba aja deh nanti kamu tanya si Sekar, orang kata Sekar aja kamu kayak gitu kok gitu. Padahal si Sekar nggak tahu apa-apa, tapi Sekar cuma tersenyum doang gitu, jadi kayak nggak dengar gitu. Nah, nanti si Jingga berusaha ngebelain si Raya. Nah, di sini kalian tidak perlu berpacu pada naskah ya, jadi bener-bener improvisasi aja, bener-bener apa yang ada di pikiran kalian. Jadi anggap aja kalian sedang berada dalam situasi langsung, yang dimana kalian dihadapin oleh teman yang berusaha menjatuhkan kalian. Observer benar-benar harus mengamati jalannya cerita ya. Jadi ketika nanti permainan peran selesai, kakak akan bertanya kepada kalian terkait apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan gitu ya. Gimana latihan kali ya? Nah, kebetulan kakak sudah nyiapin, karena kita kan di sini tentang baca puisi, kakak sudah nyiapin puisinya nih untuk siapa namanya, Reski sama Razan. Nanti Razan ada di dalam puisi, nanti kakak ambilin ya. Ini puisinya si Reski ya, oke? Ini ada puisinya di dalam, kakak ambilin. Pada suatu hari yang cerah, di pagi hari ketika Raya hendak masuk ke kelas, Raya tidak sengaja mendengar salah satu temannya sedang berlatih membaca puisi. Temannya tersebut bernama Razan. Razan juga ikut serta mengikuti perlombaan baca puisi
yang akan dilakukan di sekolahnya. Ketika melewati Razan, Raya mendadak tidak percaya diri karena mendengar Razan berlatih dengan sangat bagus. Aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila. Sepulang sekolah, seperti biasanya, Raya akan berlatih membaca puisi bersama sahabatnya yaitu Jingga. Akan tetapi, pada latihan kali ini, Raya banyak melakukan kesalahan yang sama. Jingga pun terheran, ada apa dengan Raya? Dia pun berinisiatif bertanya dan berupaya untuk menyemangati Raya agar sahabatnya tersebut dapat kembali latihan dengan maksimal. Yuk, kita tonton videonya. Ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirasakannya rintik rindunya. Kamu kenapa? Jadi sebenarnya tadi Rajen tuh lebih bagus dari aku. Terus kamu enggak, kamu kan bisa jadi sama dia. Iya. Enggak, kamu tuh lebih keren dari dia. Ayo dong percaya diri, kamu pasti bisa. Coba lagi ya, sekali lagi. Kamu pasti bisa. Semangat. Mati. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirasakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak kakinya. Gak masalah lagi, kalau ini kurang bisa dulu sama kamu. Udah kamu lupain aja dia. Udah kamu yang ingat-ingat dia, kamu ingat aja. Baik. Semangat. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirasakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak kakinya yang rakus di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terkucap serap akar pohon berbunga. Tak disangka, Raya berhasil masuk ke babak penyeleksian. Ia tidak sabar memberitahu sahabatnya yaitu Jingga. Saat bertemu dengan Jingga, Raya menceritakan tentang perasaannya. Ia begitu senang sekali, begitupun dengan Jingga yang mendengarnya. Akan tetapi, kesenangan mereka tidak berlangsung lama sampai Razan pun datang. Razan mengucapkan kalimat yang kurang mengenakan dan menyinggung orang tua si Raya. Raya pun mendadak pesimis dan dia ragu akan kemampuannya sendiri. Yuk kita tonton video selanjutnya. Oke ya, akhirnya aku masuk tiga besar. Selamat ya, kamu tuh mau pantas kalau kamu pintar cara itu kamu juga bagus. Jadi jangan patah semangat aja malam. Kamu masih bisa. Raya, udah sih, nyerah aja. Kamu nggak bakal menang kok. Karena kata juri, kamu lulus ke babak 3 itu karena kamu anak kebun ya kan? Udah sih kamu gak usah kayak gitu, kamu urusin aja urusan kamu sendiri biar Raya urusin urusannya dia. Loh, emang bener kok. Dia kan anak kebun ya. Orang-orang pada mandang baik juga karena dia orang Jawa kok. Bener kan? Kenapa urusannya sama kamu apa? Begitu karena takut pesaing kan sama Raya? Enggak. Aku nggak takut bersaing kok. Alah kamu bohong. Ketika babak penyelisihan dimulai, Raya mendadak mengalami panik dan gugup. Hal ini dikarenakan Raya terdistraksi dengan ucapan-ucapan yang Razan ucapkan. Padahal awalnya Raya berhasil menepisnya, akan tetapi panik dan gugupnya lebih menguasai, sehingga fokusnya mendadak buyar. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Perlombaan pun berakhir dan pengumuman juara telah dilakukan. Tak disangka, si murid pendiam Sekar mendapatkan juara pertama. Sedangkan si Razan yang dikenal sebagai murid berprestasi mendapatkan juara kedua.
Hal ini disebabkan ketika Raza membacakan puisi bait terakhir, suara Raza mendadak serak. Dan yang seperti kita ketahui, Raya mendapatkan juara ketiga karena ia tidak dapat menampilkan puisinya sampai akhir. Tadi teman-teman kita telah memerankan pemainan peran yang dengan tema meningkatkan kepercayaan diri. Oleh karena itu, kita berikan aplaus atau tepuk tangan kepada teman-teman yang tadi telah melakukan permainan peran ya. Oke. Keren banget waktunya. Walaupun mungkin menurut kalian kurang puas, tapi menurut kakak kalian sudah hebat karena berani memainkan permainan peran dengan baik sampai akhir. Sayang sekali teman kita yang bernama Sarah, dia harus pulang lebih duluan karena sudah ditelepon orang tuanya. Jadi kalian tidak apa-apa kan melanjutkan kegiatan kelompok sekarang ini? Kalau gitu kita masuk kepada tahapan menganalisis dan mendiskusikan. Pada tahapan ini kakak ingin bertanya terlebih dahulu kepada observer yang mengamati jalannya permainan peran. Jadi yang observer siapa aja? Oke. Nah, kakak ingin bertanya kepada Queen sama Sunny ya. Apa dari Queen dulu nih? Apa yang Queen rasakan setelah melihat permainan peran yang telah dimainkan oleh teman-temannya? Merasa meningkatkan kepercayaan diri itu penting gitu ya? Iya. Terus apa lagi yang Queen rasakan? Mungkin lebih ngerasa kayak, oh berarti setelah ini aku harus melakukan harus meningkatkan kepercayaan diri gitu. Iya. Kalau dari Sunny? Apa yang Sunny rasakan setelah melihat pementasan atau pemainan peran yang tadi telah dilakukan? Ya Pak? Menurut Sunny gimana? Apakah teman-temannya udah melakukan pemainan peran dengan baik? Seru gak tadi permainan perannya? Seru. Terus ingin bertanya lagi dari Sunny lagi, apa yang Sunny pikirkan setelah melihat permainan peran yang telah dilakukan? Pas permainan peran pasti kan Sunny memikirkan sesuatu terkait kepercayaan diri. Nah, apa yang Sunny pikirkan? Harus meningkatkan rasa percaya diri. Oke, kalau dari Queen? Saya sih meningkatkan diri, tidak terlalu merasa deg-degan. Oke. Terus berarti tindakannya akan Queen sama Sunny ambil dari, kan kalau kata Queen tadi menghilangkan rasa deg-degan sama meningkatkan kepercayaan diri, begitu juga Sunny. Nah, tindakan yang akan Queen lakukan setelah ini apa? Tindakan itu maksudnya apa yang akan Queen lakukan? Maksudnya kayak kalau berbicara dengan teman-teman harus lebih pede gitu. Saya tanya. Coba kalau dari Queen? Bagus sih kalau lihat tadi tuh ngomongnya tuh lihat satu titik. Oke, ngeliat satu titik ya biar fokusnya tuh gak keganggu sama yang lain ya. Iya. Nah, kalau dari Sunny? Kalau aku sih sama kayak gitu juga. Selain itu ada lagi? Nggak ada. Terus menurut Queen sama Sunny nih kepercayaan diri ini berpengaruh terhadap kehidupan kalian gak sih? Berpengaruh? Tadi kakak kan sudah bertanya kepada para observer. Nah sekarang kakak ingin tanya langsung kepada para pemain. Nah dari siapa dulu nih anaknya? Dari Razan. Nah setelah memainkan permainan peran tadi, bagaimana perasaan Razan sebagai tokoh antagonis? Menurut saya sih Oh merasa kurang enak ya sama yang digalakinnya. Terus kalau misalnya dari Raya tokoh utamanya, perasaannya gimana setelah memerankan peran Raya yang memiliki kepercayaan diri rendah? Penting itu. Oh takut salah berkata ya sama deg-degan. Kalau dari Jingga? Oh, kalau Jingga perasaannya lebih senang karena bisa membantu Raya ya. Nah dari Sekar nih kan, Sekar mungkin hanya pemain figuran. Nah kalau dari Sekar sendiri alias namanya tadi Alma sebagai peran Sekar, gimana perasaan Alma melihat teman-temannya yang melakukan permainan peran? Ya jadi kan Alma sebagai Sekar, kan walaupun Sekar sebagai
hanya pemeran pendukung. Nah, tapi pastikan Alma merasakan sesuatu dari permainan peran yang telah dilakukannya. Nah, menurut Alma tuh bagaimana perasaan Alma? Ya. Apa? Biasa aja. Oke, Alma merasa biasa aja. Terusnya dari teman-teman yang bermain peran, apa yang kalian pikirkan dengan adanya permainan peran tema meningkatkan kepercayaan diri? Apa yang kalian pikirkan, apa yang ingin kalian lakukan setelah ini? Kedepannya harus lebih percaya diri. Terus tahu lagi, jadi nggak boleh harus percaya diri sama nggak boleh putus asa kalau menurut Reski. Ada lagi dari Razan, apa yang Razan pikirkan dan apa yang akan Razan lakukan ke depannya? Yang akan saya lakukan ke depan itu ketika saya bertampil itu saya harus menghilangkan rasa deg-degan, juga rasa kegelisahan, dan juga lebihnya lagi saya harus meningkatkan kepercayaan diri saya. Oke, berarti meningkatkan kepercayaan diri, menghilangkan kegelisahan ya. Terus tadi satu lagi Pak? Oh ya, rasa deg-degan. Terus dari sini ada lagi yang mau menambahkan? Cuma buat meningkatin fokus aja sekarang. Oke, terus kurang fokus. Selain itu, kalau apa yang Alma pikirkan menurut kan tadi telah melakukan peran Jingga ya sebagai yang membantu Raya meningkatkan semangatnya. Nah, apa yang Alma pikirkan setelah memerankan peran Jingga ini? Menurut Alma ini, menurut Zaneta ini, kita butuh support system itu penting gak sih dalam meningkatkan kepercayaan diri? Jadi teman-teman harus benar-benar jadi pendukung yang baik untuk temannya atau sahabatnya dalam meningkatkan kepercayaan diri, membantu teman-temannya meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena kalau misalnya kita lagi pesimis, pasti kita butuh support system ya kan, agar kita lebih baik lagi, agar kita merasa kalau ada yang mendukung kita. Nah, terusnya dari Alma gimana? Apa yang Alma pikirkan dulu deh dari permainan peran yang telah dilakukan Alma? Lebih meningkatkan kepercayaan diri. Terus kalau apa yang akan Alma lakukan setelah melakukan bimbingan kelompok dengan tema meningkatkan kepercayaan diri ini, biar lebih percaya diri lagi, apa yang akan Alma lakukan? Gak apa-apa, santai aja, ini gak ada yang benar, gak ada yang salah. Jadi benar-benar mengemukakan pendapatnya dari hati, dari pikirannya gitu. Mungkin apa yang Alma bisa lakukan yaitu dengan rajin berkomunikasi dengan teman-teman, ya meningkatkan public speaking. Terus ya ketika dengan teman-teman ini lagi cerita, Alma ikut aja nih bro, itu juga melatih kepercayaan diri. Jadi melatih kepercayaan diri dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi melatih dengan rajin berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman-teman. Terus ya kalau misalnya mau presentasi atau ada sesuatu yang mengharuskan Alma berbicara di depan orang, sebelumnya Alma telah melakukan sebelumnya Alma telah melatih kepercayaan diri Alma dulu dengan berbicara kepada teman Alma, kayak minta bantuan teman Alma untuk jadi audiens katanya, atau dengan berbicara dengan cermin. Selain itu dengan bisa juga melakukan self talk, berbicara dengan diri sendiri. Itu cara paling ampuh yang kakak lakuin gitu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kita melakukan self talk dengan diri sendiri. Apa aja deh, misalnya kayak lagi sendiri, terus ya ngomongin apa aja gitu. Jadi kita jawab sendiri, nanya sendiri gitu. Kalau misalnya kita kayak nggak punya teman untuk diajak ngobrol, self talk aja gitu. Bisa sama melakukan self meditation, jadi melakukan meditasi. Rajin-rajin kayak tarik nafas, buang pelan-pelan, atau ketika ingin berdiri di depan orang lain nih diharuskan berbicara. Pasti dari sini banyak quote ekskul kan organisasi. Nah pasti emang harusnya berkenalan di depan orang banyak atau diajak berbicara dengan yang lebih tua. Itu cara yang bisa dilakukannya agar mengurangi deg-degan atau mengurangi gugup dengan cara kalian bisa melakukan inhale, exhale. Jadi tarik nafas, buang pelan-pelan gitu. Kalau kata Sana, tahu Sana? Itu loh yang suka ngisi podcast Rintik Sendu.
Jadi dia ngelakuin teknik pernapasannya tuh 4, 7, 8 kalau nggak salah. 4 yang ngambil pernapasan kayak 4 itu 1, 2, 3, 4. Terus pas 7-nya ditahan, benar-benar relaksin pikiran. Pas 8-nya baru dihembusin pelan-pelan gitu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi kita sudah melakukan diskusi dan analisis dari permainan peran yang telah kita lakukan, dan kakak benar-benar mengucapkan terima kasih kepada kalian yang mengamati dan kepada kalian yang bermain peran, karena benar-benar sudah dapat berarti yang dari observer benar-benar bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan dari pemain peran pun sudah dapat menyampaikan perannya dengan baik. Sekali lagi beri applause untuk kita semua. Sekarang untuk kita semua. Oke. Nah, karena kakak ingin membangun komitmen kalian. Tadi rata-rata jawaban dari kalian yaitu meningkatkan kepercayaan diri kan. Nah, sekarang kakak ingin membangun komitmen kalian dengan kalian berjanji pada diri sendiri. Yaitu tangannya ditaruh di dada, kayak gini. Oke, ikutin kata kakak dulu ya. Oke. Saya berjanji akan lebih percaya diri lagi ke depannya. 1, 2, 3. Saya berjanji akan lebih percaya diri lagi ke depannya. Oke, tepuk tangan. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tadi kan sudah melakukan analisis sama diskusi. Berarti semua tahapan sudah kita lakukan dengan baik. Nah, itu berarti menandakan bahwa kegiatan kelompok ini akan berakhir. Sebelum kakak benar-benar menutup kegiatan kelompok, kakak ingin bertanya kepada kalian kesan yang dapat kalian ambil dari bimbingan kelompok hari ini, dari secara keseluruhan. Jadi tidak hanya pas permainan drama aja, benar-benar secara keseluruhan apa kesan yang kalian ambil. Ada yang ingin jawab? Angkat tangan. Kesannya apakah permainan peran tadi meninggalkan kesan, atau dari awal kegiatan meninggalkan kesan? Nah, untuk kesan dimulai dari siapa dulu nih? Oke, dari Razan. Pesan yang saya dapat sampaikan adalah bisa meningkatkan dia bicara atau public speaking kita. Oke, bagus. Yang lain? Kamu? Mengetahui kepribadian teman masing-masing. Oke. Mungkin Queen atau kamu dulu? Lebih diri aja, bisa berani buat berbicara di depan umum. Pintar, berani berbicara di depan umum. Terus Queen? Dari mengetahui apa itu bimbingan konseling. Oke. Mengetahui tentang bimbingan kelompok juga ya. Dari Sani dan dari Alma? Sani apa Alma dulu nih? Nah, kalau dari Sani, Alma dulu. Oh, tambah akrab ya dengan teman-teman. Kalau Sani? Apa? Jadi lebih? Ya, sama kayak ini ya, berarti lebih akrab, lebih kenal dengan temannya. Nah, terusnya tadi kesan udah. Pesan dan harapan yang ingin kalian sampaikan untuk diri kalian sendiri, untuk teman-teman kalian lainnya, dan harapan apa yang kalian harapkan dari kegiatan bimbingan kelompok ini gitu. Ada yang mau? Oke, Saya pesannya. harus meningkatkan dia bicara saya seperti public speaking. Terus kalau ke teman-temannya gimana pesannya? Pesan yang dapat saya sampaikan, kalian jangan mudah ngedown dan juga jangan mudah putus asa. Apalagi Kalau harapan dari Razan? harapan dari saya itu semoga kita semua itu dapat meningkatkan gaya bicara kita seperti public speaking dan juga percaya lagi. Oke. Siapa lagi? Ya, pesan yang ingin disampaikan ke diri sendiri dan untuk teman-teman. Mungkin dari kamu, silakan. Jangan gugup lagi. Oke, harapannya? Tadi Zareta pesannya biar gak gugup lagi, agar teman-teman gak gugup lagi. Terus harapannya biasa meningkatkan kepercayaan diri lagi, bisa meningkatkan public speaking-nya lagi. Terus siapa lagi? Pesan dan harapan Queen mungkin? Kalau pesan untuk teman-temannya? Kalau kamu? Reski, Alma, Sami, pesan dan harapan untuk teman-temannya. Ya, satu lagi deh pesan dan harapan kalau dari Reski ya.
harus lebih percaya diri, tidak boleh gugup, tidak boleh tegang tuh kalau kata Reski harapannya. Nah, pesan dari kakak, pesan dan harapan yang ingin kakak sampaikan yaitu kalian harus benar-benar meningkatkan kepercayaan diri kalian. Kalian harus percaya sama diri sendiri, karena menurut salah satu ahli psikologi yaitu Maslow, kepercayaan diri itu mempengaruhi konsep diri kita dan harga diri kita. Orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi berarti menunjukkan bahwa dia punya harga diri yang tinggi juga, memiliki konsep diri yang positif juga. Terus orang yang kepercayaan dirinya tinggi juga, maka setiap jalannya pasti akan dipermudah. Oleh karena itu kakak berpesan kepada kalian untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam hal apapun. Nah, hari Senin kan kalian akan UAS nih. Kakak minta nih, kalian harus lebih percaya diri, jangan nengok kanan kiri, usahakan jangan mencontek, karena bisa jadi jawaban teman kalian itu salah. Dan kalau misalnya kalian benar-benar ngerjain ulangan pure dengan hasil pemikiran kalian, hasil kerja kalian, itu pasti hasilnya lebih enjoy gitu. Maksudnya kayak lebih puas, mau nilainya udah nggak mikirin nilainya jelek, nilainya bagus. Kalau misalnya itu hasil dari diri kita sendiri, pasti kayak lebih enak gitu. Tapi kalau misalnya kita hasil mencontek, hasil gak percaya sama diri sendiri, pasti akan ada penyesalan. Terusnya kayak, ih padahal gue jawabannya ini, tapi gara-gara gue nanya ini jawaban gue jadi gue ubah. Nah itu pasti ada rasa nyesel gitu, walaupun hasilnya bagus, tapi itu bukan pure dari kita, bukan murni dari diri kita sendiri. Nah terus ya, harapan kakak setelah ini, harapan kakak kepada kalian setelah ini, kakak harap kalian semua dapat benar-benar berkembang, dapat mengembangkan diri kalian, dapat mengembangkan diri kalian ke arah yang lebih positif lagi. Tidak hanya kepercayaan diri juga yang ditingkatkan, tapi harga diri yang dimiliki dijaga, terus konsep dirinya dijaga, prestasinya juga dijaga, karena prestasi itu juga berpengaruh dengan kepercayaan diri. Orang yang berprestasi pasti dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Contohnya Kak Nabila sendiri tuh, dia tuh pinter banget, makanya dia juga percaya diri banget. Selain itu contohnya tuh kayak Najwa Shihab, Maudy Ayunda, lihat deh cara mereka berbicara di depan audiens ya, cara mereka membawakan acara itu sangat-sangat bagus banget. Kayak kita jadi audiensnya tuh kayak mendapatkan menarik perhatian gaya bicaranya Maudy Ayunda, Najwa Shihab, karena itu menunjukkan bahwa ini orang benar-benar berprestasi karena mereka memiliki pede dengan dirinya sendiri. Gue bisa melakukan ini, aku bisa melakukan ini, aku udah menguasai apa yang seharusnya aku kuasai. Jadi kalau misal sekiranya kita udah menguasai apa yang seharusnya kita miliki, percaya diri aja. Kita udah belajar, percaya diri aja. Terus juga kalau misalnya kita percaya diri, pasti orang-orang tuh akan memandang kita lebih hormat gitu loh, lebih segan sama kita, dan kita jadi nggak mudah diremehin. Selain itu, ketika kita sudah merasa kita memiliki semuanya, ingat tidak boleh sombong. Seperti tadi pernah nyarasan kan, sebenarnya dia bisa tuh kan, tetapi karena dia udah sombong duluan, rasa pede, tapi ternyata ada hal yang menghambatnya, ada faktor penghambatnya, yaitu dari suaranya dia. Padahal mah kalau misalnya dia benar-benar ngejaga suaranya, dia mah bisa menang gitu, juara 1 padahal. Tapi oleh karena itu, kalian harus benar-benar diiringi juga dengan rasa syukur, tidak boleh sombong, dan lebih toleransi gitu loh. Orang yang percaya diri pasti memiliki toleransi yang tinggi juga. Orang yang percaya diri pasti berprestasi. Orang yang percaya diri pasti bertanggung jawab gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ada? Oh ya, udah nggak apa-apa. Kalau begitu, karena sudah tidak ada yang tanyakan, bisa kalian sudah dapat memahami apa yang didapat dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Kakak rasa kegiatan bimbingan kelompok hari ini tidak membutuhkan adanya tindak lanjut dari kegiatan ini, karena dirasa semuanya sudah dapat memahami kan? Sudah dapat memahami. Oleh karena itu, kakak tutup kegiatan bimbingan kelompok ini. Sekali lagi kakak ucapkan terima kasih yang banyak kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kakak harap kalian semua dapat menjadi pribadi yang baik ya. Alangkah baiknya tadi kita sudah menutup kegiatan ini dengan membuka kegiatan ini dengan berdoa. Alangkah baiknya kita menutup kegiatan ini juga dengan berdoa. Ada yang ingin nambin? Oke, Razan lagi silakan. Mari kawan-kawan, sebelum kita menutup acara ini. Oh iya ya, Bukan nyanyi lagu Sayonara hafal gak?
Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.